Ayo kita jujur dari awal, kalau kita bicara soal visual, sinematografi, dan teknologi CGI, James Cameron adalah dewa, titik. Dari Avatar, The Way of Water, sampai Fire and Ash, semuanya adalah masterpiece teknis. Airnya bersih, apinya panas, debunya bikin kita batuk di bioskop. Secara estetika, Avatar nggak ada lawan, ini adalah top tier sinema. Tapi, kalau kita kupas lapisan CGI miliaran dolarnya, apa yang tersisa? Disinilah masalahnya. Selama 15 tahun terakhir, kita melihat sebuah tren yang mengkhawatirkan. Franchise ini mengalami apa yang para kritikus sebut sebagai naratif decay atau pembusukan narasi dari Avatar pertama yang solid, turun ke The Way of Water yang mulai goyah, dan terjun bebas di Fire and Ash. Kenapa franchise terbesar di dunia ini semakin kerasa kosong? Apakah kita sebenarnya cuma nonton tech demo durasi 3 jam? Mari kita bedah, kenapa plot Avatar terasa terus mengalami degradasi? Masuk ke poin pertama, transisi dari plot terpusat ke pola yang berulang. Di Avatar 2009, ceritanya sederhana, klasik, mungkin klise, sering banget dibilang Pocahontas in Space, tapi strukturnya solid. Ada awal, tengah, dan akhir yang jelas. Jack datang, Jack belajar, Jack memimpin, Jack menang. Selesai, close loop. Tapi masuk ke Avatar 2 dan 3, naskahnya berubah menjadi seperti leveling video game yang repetitif. Kita tidak lagi menonton perjalanan pahlawan, kita menonton siklus kejar tangkap selamatkan yang tidak berkesudahan. Di The Way of Water, anak-anak Sully diculik, Jack harus menyelamatkannya. Di Fire and Ash, anak-anak diculik lagi, Spider diambil lagi, dan Jack harus menyelamatkannya lagi. Di film pertama, plotnya digerakkan oleh tujuan. Di sequelnya, plotnya digerakkan oleh reaksi. Karakter-karakter ini tidak punya agensi. Mereka hanya berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain karena dikejar musuh yang sama. Ini bukan pengembangan cerita. Ini adalah treadmill. Lari kencang tapi nggak kemana-mana. Masalah kedua, dan ini paling menyakitkan bagi fans lama, kehilangan kedekatan karakter. Dulu, Avatar adalah cerita intim antara Jack dan Neytiri. Kita peduli pada mereka. Sekarang, fokus itu pecah berkeping-keping demi generasi baru. Naskah sequelnya mencoba menjajalkan terlalu banyak karakter. Loak, Natayam, Kiri, Tuk, Spider, Farang. Akibatnya, tidak ada satupun yang mendapatkan pengalaman maksimal. Kita dipaksa peduli pada drama remaja Loak, sementara ikon seperti Neytiri didegradasi menjadi sekedar karakter latar yang berfungsi cuma dua, marah-marah dan nangis histeris. Di Fire and Ash, Neytiri kehilangan agensinya. Dia bukan lagi partner setara bagi Jack, tapi beban emosional. Dan antagonisnya, Miles Quaritch, menghidupkan dia kembali adalah tanda kemalasan naskah terbesar. Di film ketiga, Quaritch sudah bukan ancaman menakutkan lagi. Dia sudah jadi kartun. Dia muncul, bikin rencana jahat, gagal, kabur, lalu bilang, "I'll be back." Persis seperti tim Rocket di Pokemon. Tanpa rotasi antagonis, tidak ada lagi kenaikan stakes. Kita tahu dia nggak bakal mati, dan kita tahu juga dia nggak bakal menang. Bosen sih. Poin ketiga, sebenarnya ini ada baiknya juga sih. Ekspektasi teknologi mengalahkan cerita. Sadar nggak sih, cerita di sequel Avatar tidak ditulis berdasarkan apa yang dibutuhkan karakter, tapi berdasarkan simulasi fisika yang baru saja diselesaikan tim R&D James Cameron. Kenapa Avatar 2 di laut? Karena James Cameron terobsesi teknologi motion capture di bawah air. Dan kenapa Avatar 3 tentang api dan abu? Karena tim VFX ingin pamer simulasi partikel debu dan lighting magma. Ini yang disebut biome hopping yang artifisial. Perpindahan lokasi terasa dipaksakan. Naskahnya melambat, kadang berhenti total selama 45 menit hanya supaya kita bisa melihat dokumenter dari alam Pandora dalam resolusi 8K. Cantik? Iya, cantik banget, jujur aja. Tapi, apakah ini penting buat plot dan cerita? Secara garis besar, nggak terlalu penting. Film ini lupa kodratnya sebagai sinema dan lebih sering bertingkah seperti demo teknologi kartu grafis terbaru.
Avatar 2 dan 3, mereka menjual war attrition, kelelahan perang. Nuansanya berubah drastis dari fantasi eskapisme menjadi simulasi militer yang brutal dan depressing. Fetisisme militer Kamerun mengambil alih. Kita tidak lagi diajak mengeksplorasi keindahan Ewa, tapi terpaksa melihat kekejaman RDA memburu paus dan membakar desa dengan durasi penuh. Alih-alih keluar bioskop dengan perasaan takjub, penonton keluar dengan perasaan lelah dan cemas. Magicnya hilang, diganti oleh ledakan dan strategi tempur. Masuk ke intinya, dengan semua poin penurunan kualitas cerita tadi, apakah franchise Avatar ini bisa dikategorikan overrated? Jawabannya terbelah dua, tidak sesederhana iya dan tidak. Kalau kita bicara dari segi plot, jawabannya maybe yes. Mungkin ya, ceritanya standar, formulanya berulang, dan penokohannya mulai terasa dangkal. Kalau ini film dengan visual biasa, mungkin orang keluar bioskop sudah mencaci maki naskahnya. Tapi, kalau kita bicara dari segi visual dan experience, kata overrated ini haram hukumnya. Visualnya sangat-sangat memanjakan mata, apalagi kalau kalian nonton di IMAX 3D laser. James Cameron berhasil membuat kita memaafkan plot yang lemah karena mata kita sibuk dimanjakan oleh keindahan Pandora. Pengalaman sinematiknya belum ada lawan. Dan ingat, perjalanan ini masih panjang. Kita akan kedatangan Avatar 4 di tahun 2029 dan Avatar 5 yang katanya dirilis tahun 2031. Jujur ya, kita nggak tahu lagi bakal gimana ceritanya nanti. Apakah franchise ini akan bangkit dan jadi lebih oke dengan twist gilanya? Atau justru ceritanya makin menurun dan makin membosankan? Kita tunggu aja. Yang pasti visualnya harus lebih gila sih. Sekarang aja udah gila banget visualnya, apalagi nanti. Satu hal yang pasti, dengan adanya film keempat dan kelima nanti, kita udah nggak bisa lagi nyebut ini sebagai trilogi. Ini sudah jadi saga, dan pertaruhannya makin besar. Kalau cerita di film selanjutnya nggak diperbaiki, visualnya cantik doang, itu nggak akan cukup buat nyelamatin franchise ini dari rasa bosan. Dan yang terakhir, kembali lagi mengingatkan, selera itu sifatnya subjektif. Kalau kalian nggak setuju juga nggak apa-apa. Boleh diskusi.